properti. Dan saya lihat-lihat, saya cari-cari ternyata di sini lokasinya. Dan itu teman-teman yang di Bogor, waktu itu saya sempat punya kerjasama dengan teman-teman properti syariah di Bogor, tepatnya 2017 sampai 2019, banyak belajar ke sini. Nah, karena itu saya baca terus perkembangan dari pesantren properti. Akhirnya saya mengirimkan anak-anak saya, ada 2 orang itu yang belajar di SMA Bos. Baru berapa bulan ya, masa dari Juli kemarin ya. Ada 2 orang. Terus alhamdulillah 1 orang berkesempatan untuk membagi ilmunya juga di sana sebagai tutor bahasa Inggris. Di 3 orang ya putri saya dititipkan ke Pak Bambang di SMA Bos. Jadi background saya itu sebenarnya farmasi, Bapak Ibu. Saya tamatan farmasi, sempat buka usaha di farmasi 2006, dan itu hanya berlangsung sampai 2010. Nah, di 2013 saya sudah bergabung dengan salah satu properti konvensional di Pekanbaru Riau. Nah, dari situ saya mengenal dunia properti, Bapak Ibu. Nah, jadi di awal 2015 saya mulai membuka agensi sendiri. Baru 2 tahun bergabung dengan properti konvensional. Waktu itu saya juga ikut ngurusin ya BTN ya dulu banknya, rumah FLPP. Jadi di situ saya belajar 2015 awal. Nah, itu saya udah mulai buka agensi sendiri namanya Jaya Properti. Saya mulai belajar jualan, rekrut orang, dan di situ juga saya dapat kesempatan tawaran lahan dari 2 orang masyarakat Pekanbaru itu. Dan saya beranikan diri untuk menerimanya. Nah, situ awal pengalaman legalitas saya di properti, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari situ, 2017 ketemu sama teman-teman di Bogor, karena pengalaman legalitas yang cuma 2 tahun, saya berangkat ke Bogor, alhamdulillah dapat pengalaman lagi di situ. Nah, sampai sekarang. Nah, untuk 2020 sampai 2025 ini Bapak Ibu, saya itu nggak fokusnya di properti, tapi di seluruh perizinan usaha. Jadi karena memang pengalaman sebelumnya itu saya banyak ketemu orang, networking juga saya perluas, akhirnya ketemu banyak masalah di lapangan. Nah, akhirnya saya buka usaha jasa bidang perizinan yaitu PT Tanjak Legality Indonesia yang sekarang ini sudah punya klien di berbagai bidang usaha. Terakhir, saya mengurus izin edar pupuk karena juga saya sekarang bergerak di bidang pertanian, gitu Bapak Ibu. Nah, karena anak-anak sudah di Jogja, mereka minta saya pindah ke sana. Saya single parent Bapak Ibu. Jadi gampang aja mau kemana, mau diajak anak-anak ke Jogja, ayo gitu. Nah, saya sampaikan, kalian tamat dulu dari sana, kita perlu punya project dulu, baru kita pindah. Ternyata mereka gak sabaran. Ibu pindah aja ke sini, kan kami semua di sini. Nah, itu bahasanya. Itu kemarin waktu Zoom minggu lalu ya, Mas Fajar ya. Saya sampaikan ke Pak Bambang, jika ada teman-teman yang baru mau mulai project, boleh nggak saya gabung gitu. Ya, hitung-hitung belajar. Legalitas itu kan per wilayah itu beda ya, beda detailnya. Provinsi Riau dengan daerah Yogyakarta itu serupa memang alurnya, tapi itu ada perbedaan di detailnya dan bahasa apa namanya itu bahasa istilah di perizinan juga ada perbedaan gitu. Nah, jadi saya mau tahu dulu nih di Jogja nih gimana sih legalitas dari properti gitu. Nah, mungkin malam ini kita lebih ke diskusi aja ya Bapak Ibu, karena kalau saya terangkan dari yang sesuai dari ilmu yang saya dapat dari awal sampai akhir itu kayaknya lumayan luas ya cakupannya. Jadi kayaknya Mas Fajar kita buka diskusi aja biar lebih fokus. Ada pertanyaan misalnya dia fokusnya ke situ. Nanti ada dia lagi pertanyaan fokusnya ke situ. Jadi utamanya itu mengenai legal dan perizinan. Itu aja Mas Fajar. Jadi biar kita eh, enak diskusinya dan ngalir gitu. Kalau memang kalau bahas legalitas itu paling baik case sebenarnya ya, Bu Ya, baik, Kes. Vivi. Benar. Dan apa kemarin juga kita
banyak ngobrol ya dengan teman-teman di sini. Ada beberapa dosen juga, alhamdulillah juga ketika diterangkan secara ini kadang nggak nyambung, tapi begitu dekat dengan masalah sehari-hari terus langsung nyantol gitu kan. Contohnya kemarin sesederhana ada nggak di teman-teman juga atau mungkin saudaranya ya, tetangganya atau ininya yang sudah DP rumah, rumahnya murah gitu kan. Ada orang jual rumah murah gitu. Tapi sesimpel setahun setelah itu rumahnya ada ditempati tapi sertifikat SHM-nya belum on hand, belum di tangan Kak. Padahal sudah setahun gitu kan, sudah dibawa rumahnya murah, dekat jalan, gede, kamarnya 3, harga masih 300 ya buat kita yang di lokal situ ya. Wah, kok nggak masuk akal gitu. Cuman, nah ini padahal sudah gimana ya, sudah berpendidikan orang yang beli juga, bukan S1, S2, tapi ke jeglong di sana. Nah, itu yang bikin seru. Mungkin, tapi boleh nggak Bu Vivi juga kasih kita sebelumnya ya sedikit layout. Kalau ngomongin legalitas itu, legalitas di dunia properti ya, itu sebenarnya yang dibahas itu apa aja gitu. Dan masalah orang-orang kebanyakan di mana gitu. Nuwun sewu Bu. Sebelum Baik, kita ke teman-teman. ya, baik Mas saja. Secara garis besar aja ya Mas ya, kita Oke. buat Bapak Ibu yang ada di forum ini, secara garis besar yang dari praktik selama ini yang sudah saya jalani dan pengalaman yang sudah didapat, yang belum seberapa ya, mungkin ada yang lebih banyak pengalaman dibanding saya mungkin di sini gitu, makanya kita diskusi. Jadi kalau yang saya alami selama ini dari case-case yang beberapa proyek bersama teman maupun proyek sendiri, yang paling sering kita dapatkan kasusnya itu adalah memang dari segi keamanan legalitas. Clear and clean-nya itu kurang. Nah, jadi makanya saya buat garis besarnya itu di awal kita mau jadi seorang developer, kita harus buat tim dulu yang pertama. Kita nggak bisa main sendiri. Persis seperti yang Pak Bambang bilang, di properti ini kita nggak bisa main sendiri. Kita harus punya tim. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, baru setelah punya tim kita buat, kita fokusnya di mana nih? Mau perumahan FLPP kah? Mau perumahan yang komersil, yang seperti klaster gitu, yang menengah ke atas. Nah, itu beda beda nanti jangkauan kerjanya. Nah, dipilih dulu. Setelah itu baru kita survei lahan, cari-cari lahan yang cocok sesuai dengan fokus kita tadi kemana. Nah, contoh kayak FLPP, otomatis kita harus cari lahan yang kalau di Pekanbaru ya, kalau di Riau, itu harga lahan harus di bawah 200.000 per meter. Nah, itu kategorinya. Nah, kalau di Jogja saya belum tahu itu anggaran berapa itu per meter FLPP untuk Jogja. Nah, itu saya mau pengen belajar dulu di sana karena kan beda provinsi ya. Nah, terus juga kalau mau yang komersil seperti perumahan tipe 40 ke atas. Nah, itu beda lagi. Mau yang perorangan atau PT. Nah, itu banyak cabang cakupan legalitasnya. Nah, jadi setelah kita survei lahan, sudah dipilih-pilih lahannya, sudah difokuskan kita mau di perumahan apa. Nah, kita bisa tuh pilih lahan yang mana sesuai dengan budget juga. Dan dari pengamatan saya yang setelah bertahun-tahun, ya belum belum 20 tahun sebenarnya, saya juga pernah berguru dengan mentor yang katanya bisa jadi developer tanpa uang, tanpa bank. Saya juga udah pernah belajar. Dan sudah buang uang juga ratusan juta untuk bayar beliau. Dan sudah pernah belajar juga dengan mentor yang memang full syariah tanpa bank sama sekali. Sudah pernah belajar juga. Jadi dari dua mentor yang berbeda berbeda passion ini, saya coba praktekkan dua-duanya, Bapak Ibu. Saya coba praktekkan dua-duanya dan ternyata saya ambil kesimpulan dua-duanya betul, dua-duanya bagus ilmunya. Cuma
Jadi developer ini sebenarnya tergantung seni juga. Seni yang saya bilang itu seperti ini. Satu tim, satu apa namanya, fokus kita di plan yang mana, dan satu jenis lahan itu beda seni. Seni memanajemeni proyek, seni negosiasi lahan, seni memarketingkan proyek itu. Nah, itu beda, sangat berbeda. Walaupun ilmunya sama. Nah, makanya di dunia developer ini pengalamannya kompleks, sangat kompleks. Nah, jadi masuk lagi ke alur tadi. Alur tadi, setelah kita memilih lahan, nah ini hal yang paling sangat-sangat krusial di lahan ini. Kita harus fokus dulu di keamanan legalitasnya. Nah, kalau saya boleh sampaikan di sini, saat kita sudah memilih lahan yang kita tuju, yang mau kita ikat, yang mau kita beli, pastikan dulu lahan itu aman. Amannya di mana? Pertama, lahan itu suratnya berbentuk apa? SHM kah? Girik kah? Kalau di sini namanya ada SKT sama SKGR. Nah, kalau di sana mungkin girik ya. Nah, bisa HGB, bisa hak guna usaha atau sebagainya, atau dia hanya berbentuk surat AJB gitu. Nah, itu kita harus pastikan dulu. Setelah pasti alas haknya, baru kita masuk ke status. Status peruntukan lahannya apa? Nah, baru-baru ini 2 minggu yang lalu saya mau ikat lahan 1,5 hektar di pinggiran kota Pekanbaru. Saya heran, kenapa nih kok murah sekali pemilik lahan ngasih kerjasama. Cukup dengan 200 juta, beliau kasih surat bulat-bulat, silakan balik nama Bu Pipi. Boleh saya masuk ke PT atau tidak? Kok enteng banget gitu kan. Saya curiga nih. Saya langsung ke ATR BPN, saya langsung ke bagian Pertek. Saya tanya, Pak, Bu, tolong dicek ini zonanya apa. Ternyata Bapak Ibu, lahannya masuk kawasan HPK, kawasan hutan konversi. Nah, kalau di sini namanya hutan, kawasan hutan konversi yang bisa dikonversi. Nah, itu harus dilepaskan dulu Bapak Ibu, itu biayanya lumayan mahal. Akhirnya saya kembalikan surat beliau, perjanjian saya batalkan. Nah, itu salah satu kasus yang baru-baru ini yang pernah saya alami. Nah, ada lagi nih 2 hari yang lalu, masih fresh betul, dan orangnya besok pagi ada di kantor saya lagi gitu, ngotot ngasih lahan ke saya. Nah, ini masalah waris. Ya, jadi kan satu lahan dengan beda-beda masalah. Jadi kita pastikan peruntukan. Nah, yang kedua ini juga beda kasusnya. Besok pagi ini datang untuk ngasih tanah di tengah kota Pekanbaru, udah datar, udah di staking, udah clearing, suratnya SHM, dan ternyata ahli warisnya ada 5 orang. Lima-limanya minta masuk PT, Bapak Ibu. Mereka mau kerjasama, mereka nggak mau dibayar di awal. Kami masuk PT aja Bu Vivi. Nanti selesai proyek bayar aja lahan ini 3,5 miliar. Oke, saya bilang silahkan datang besok ke kantor. Nah, jadi ini kasus beda lagi. Saya masih mau gali-gali dulu nih. Apalagi masalah di balik ini? Ini baru tentang ahli waris ya. Tentang alas haknya sudah SHM, tapi mereka minta masuk PT dan belum tahu nih bagi-bagi sahamnya berapa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, tadi alurnya sampai diperuntukkan ya, Mas Fajar? Ya, Ya, sampai peruntukan. Nah, setelah peruntukan lahan kita ketahui dari Dinas Tata Ruang, nah, kita cek di RT RW-nya. RT RW itu rencana tata ruang wilayah ya, Bapak Ibu ya. Dan rencana detail tata ruang atau RDTR setempat. Nah, itu setelah kita tahu zonanya, baru kita lakukan kajian awal. Kalau saya menyebutnya feasibility study atau FS, itu komplit. Ada kelayakan lokasi, infrastruktur, dampak lingkungan, fase-fasum, semua rangkum dalam satu kajian. Dan itu kita pakai jasa pihak ketiga, Bapak Ibu. Namanya KJPP. Kantor Jasa Penilai Publik. Memang kita harus keluar uang dulu di depan. Nah, itu kalau untuk proyek besar di atas 1 hektar. Kalau di bawah 1 hektar, saya rasa kita bikin FS sendiri aja. Bikin FS sendiri dan itu ada alurnya juga Bapak Ibu, dan itu lebar juga penjelasannya gitu. Nah, itu selanjutnya setelah kita tahu peruntukan lahan,
Nah, kita bisa siapkan pengurusan izin setelah kita ngikat lahan ya. Ngikat lahan ada dua nih, mau kerjasama atau kita beli putus. Nah, ini seni negosiasi lagi Bapak Ibu. Seni negosiasi ini pun banyak cara untuk menegosiasi. Dari guru saya yang di Surabaya, yang non Muslim, yang jadi developer tanpa uang tanpa bank, itu ada 36 strategi. Enggak akan cukup waktu kita malam ini Bapak Ibu. Itu seni, makanya saya bilang seni. Dari 36 cara jitu mendapatkan lahan strategis itu, saya baru pakai 3 sampai sekarang ini Bapak Ibu. Baru saya pakai 3. Yang pamungkas sih belum saya pakai. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita ikat lahan, kita masuk ke pengurusan izin. Nah, apa aja izinnya? Salah satunya adalah izin lokasi. Setelah kita tahu zona dan itu zonanya memang masuk ke zona kuning, zona perumahan, nah kita bisa masuk ke pengurusan izin lokasi. Nah, izin lokasi ini nanti kita mulai dulu dari izin prinsipnya, Bapak Ibu. Nah, itu luas lagi tuh, luas lagi penjelasannya. Itu secara garis besar aja ya. Setelah izin prinsip, nah izin lokasi di pemerintah untuk pengembang perumahan atau rekomendasi dari tata ruang. Nah, itu dia. Dan pastikan persyaratan fasilitas sosial, fasum-fasumnya terpenuhi atau dijanjikan dalam rencana. Nah, itu kita harus kerjasama dengan arsitek dan orang sipil, teknik sipil ya. Mereka semua udah tahu tuh apa yang mesti dibuat untuk pengurusan perizinan. Nah, itu bukan bidang kita, Bapak Ibu. Kita harus punya arsitek sendiri atau kita kerjasama. Kalau saya sih selama ini ngajak mereka masuk ke dalam kerjasama tim. Jadi di awal yang saya bilang tadi, sebelum kita masuk ke perencanaan proyek, kita harus punya tim dulu. Jadi saya punya tim 5 nih kategorinya Bapak Ibu. Ini saya bagi sharing-sharing aja ya. Yang pertama, tim yang pertama itu adalah tim manajemen. Ya, manajemen ini di dalam tuh ada berapa lagi? Itu di situ ada direksi, ada finance, ada operasional, ada marketing beda. Nah, ini manajemen. Yang kedua, itu ada namanya tim marketing. Nah, marketing ada dua lagi, offline dan online. Yang ketiga, itu ada tim hukum kita. Nah, di sini saya punya 3 lawyer, 3 kuasa hukum. Di Jakarta itu ada ponakan saya sendiri yang itu saya pakainya memang nanti saat masalahnya udah gede banget gitu saya pakai karena memang beliau ini selebriti, salah satu artis juga yang punya apa namanya punya rumah hukum ya. Nah, itu orang hukum yang keempat itu kita harus punya tim tadi marketing online ya. Nah, tim untuk survei, untuk lapangan operasional. Nah, itu dia Bapak Ibu. Yang kelima itulah tim arsitek sama sipil tadi, sipil, teknik sipil. Itulah tim perizinan kami. Ada 5, saya bentuk timnya. Nah, itu harus ada apa namanya koordinasi rutin dari 5 tim ini setiap hari, laporan weekday, laporan apa untuk mingguan, bulanan juga harus ada laporannya. Karena namanya project itu setiap hari ada perubahan ya, Bapak ya. Nah, jadi mungkin untuk penjelasan selanjutnya ini masih banyak ya, ada yang analisis lingkungan, rencana teknis dan segala macam, PBG, itu IMB juga masuk ke perizinan. Nah, sampai ke sertifikat SLF. Nah, itu terakhir. Jadi ini garis besar aja ya Bapak Ibu. Mungkin kita masuk ke diskusi aja Mas Fajar. Biar saya lebih fokus gitu, karena kalau dijelaskan semua kiri kanan atas bawah itu semua harus menjelaskan. Nah, gitu dia. Biar fokus. Kayaknya di kolom chat sudah banyak yang apa ada pertanyaan itu yang bisa kita diskusikan. Oke, Nah, eh, buat teman-teman yang punya tergelitik ya untuk bertanya dan sudah menyiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada bahkan sebelum Zoom ini setelah lihat judulnya, tak kira hampir semua dari kita eh, entah belum atau nantinya pasti akan belajar ya soal legalitas pertanahan. Kalaupun belum belajar, nantinya pasti akan terpaksa belajar untuk beli rumah, untuk
ngawasi teman atau saudara kita juga mau beli tanah dan atau lain hal karena ini adalah ilmu pokok yang bukan cuman buat pengusaha properti tapi juga buat manapun itu penting untuk diketahui. Tadi juga sudah di-share sebenarnya ada masalah-masalah yang fresh from the oven ya Bu. Baru 2 hari. Baru nanti ketemu lagi. Masalah waris, masalah ini. Dan juga ada beberapa tips ya Hmm. buat teman-teman Hmm. yang Ya, dan besok pagi mau datang lagi nih. buat ada ini eh, tips ya buat teman-teman yang mulai seperti juga pastikan cek di satu zonasi ya, Mm-mm. zonasinya gimana, apakah masuk hutan, apakah pemukiman, apakah legalan, kebun, Mm-mm. sawah. Nah, itu hal yang penting jangan cuma lihat murah saja tapi juga dicek di rencana detail tata ruang ya, RDTR atau rencana wilayah ya, RT RW setempat. Kemudian buat visibility study ya bisa pakai KJBP, bisa sendiri. Kalau proyeknya kecil buat pemula-pemula gitu kan, kami juga dan lanjut sampai izin lokasi dan izin-izin yang advance lainnya. Intinya perencanaan didetailkan daripada salah merencanakan. Ya, Nah, benar. wah, udah banyak nih kita lihat-lihat yang sudah nanya. Ini sudah kayaknya eh ya karena semua merasa penting untuk belajar legalitas ini. Jadi mungkin akan saya buka dulu. Barangkali ada yang mau ngobrol secara langsung. Ya, silakan raise hand terus saya buka mic-nya. Gitu. Sambil silakan ya, kita sudah buka open discuss buat teman-teman yang mau nge-bypass pertanyaan-pertanyaan di chat ini. Silakan dengan cara raise hand dan kita akan ngobrol langsung untuk menjawab permasalahan-permasalahan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, diskusi ini juga hidup dan yang di kolom chat juga semoga terjawab ya yang ada di sini. Kita bacakan yang saya lihat mulai dari Mas Surya. Untuk cara ngecek legalitas apa udah bisa digital, Bu? Sebentar. Ini pertanyaan dari Mas Surya ya. Untuk legalitas apakah sudah bisa dicek secara digital? Dan dari Pak Abdul, kalau mau proyek FLPP lebih baik PT sendiri dari awal atau PT yang mandek? Hmm. Bu Wiwi, monggo. Ya, baik. Terima kasih, Mas Fajar. Untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Surya ya, saya jawab dulu cara mengecek legalitas apa udah bisa digital, Bu. Nah, yang mau dicek digital ini apa dulu? Sekarang semua perizinan itu sudah bisa dicek secara digital. Saya bisa contohkan untuk izin awal dulu untuk PT ya, untuk PT. Saat kita buka PT, kita pasti menghadap ke notaris. Nah, notaris akan mendaftarkan PT kita ke situs Kemenkumham, lalu muncullah nanti PT kita di OSS. Itu perizinan satu pintu mulai dari 2017 kemarin berlakunya dan 2020 sudah diperbarui lagi. Nah, di OSS nanti akan muncullah namanya NIB, pengganti SIUP. Kalau yang dulu SIUP ya. Sekarang namanya NIB. Nah, dari NIB lah nanti kita akan bisa cek secara digital juga di website OSS yang resmi, perizinan kita itu akan kemana. Contoh, untuk tata ruang, KKPR-nya. Nah, nanti dari NIB itu akan masuk ke PB Unku namanya. Itu perizinan khusus. Saya kemarin ngurus untuk pertanian ya larinya ke Simpel Kementan.
gitu. Nah, kalau untuk perumahan larinya pasti ke PUPR gitu. Kalau mengurus PBG tidak bisa lagi, tapi dari OSS itu dasar untuk kita masuk ke SIMBG, SIMBG itu SIMBG. situs untuk mengurus PBG atau IMB nama lamanya. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya cek legalitas sekarang sudah bisa digital. Nah, kecuali yang khusus seperti zona itu kita nggak bisa cek sendiri. Kita memang harus ke dinas tata ruang. Itu ya, Mas Surya. Oke, Mas Fajar. Oke, Pak Abdul jadi ya. eh, kalau ngecek legalitasnya ini legal apa dulu nih? Sertifikatnya atau BPG-nya atau PT-nya gitu ya, Bapak? Ya. Itu ya mau ini supaya lebih clear. Tapi overall sudah banyak yang bisa kita cek secara online di OSS terutama yang Ya. menjadi pintu dari banyak banyak perizinan di Indonesia ini. Dari Mas Abdul mungkin ini preferensi ya untuk proyek FLPP mending PT sendiri atau beli PT yang mandek gitu. Hmm. Sepengalaman Bu Vivi pripun? Oke, baik. Untuk Pak Abdul, saya jawab pertanyaannya. Kalau mau mulai proyek FLPP, baiknya bikin PT sendiri dari awal atau beli PT yang mandek. Dua-duanya bisa ya Pak Abdul. Dua-duanya bisa. Asal untuk PT yang mandek kita sudah tahu histori PT-nya seperti apa. Jangan nanti kita melanjutkan hutangnya saja. Nah, itu kita harus tahu histori dari PT-nya. Kalau bagus portofolionya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan PT yang mandek tersebut. Mungkin dia hanya kekurangan dana untuk melanjutkan proyek, bisa jadi. Tapi secara portofolio dia masih bagus, bisa kita ambil. Nah, tapi kalau kita memang memulai FLPP dari awal, memang sebaiknya kita punya PT sendiri. Jadi trial and errornya itu memang kita sendirilah yang menjalani dari nol gitu. Kalau PT yang mandek kan historinya mereka sendiri yang tahu. Jadi kita nggak belajar, jadi belajar itu dari PT dia udah punya nama misalnya dari pemerintahan setempat. Kalau ngurus izin sudah los aja karena udah tahu gitu. Cuma karena mandek, untuk sekali proyek ini dia mau lanjutkan dengan Pak Abdul gitu. Jadi dua-duanya bisa ya Pak Abdul ya. Intinya Bapak harus cek dulu PT yang mandek ini seperti apa historinya. Nah, kalau mau PT sendiri itu lebih bagus. Itu ya Pak Abdul ya. Oke, Mas Fajar lanjut. Jadi PT jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya, benar. Wah, terutama beli-beli PT gini banyak jebakan Batman. Ya. Hati-hati ya, Pak Abdul. Tapi ya silakan untuk melakukan sertifikasi. Atau mungkin Bu Vivi ada ini juga jasa atau referensi juga untuk cara ngecek PT-nya ini gimana gitu. Kalau untuk cek PT itu pertama mungkin kita bisa lakukan cek slik ya ke OJK. Itu yang pertama dulu. Hmm. Dia ada masalah hutang, otomatis hutang itu pasti ada hubungan dengan masa lalunya juga, gitu. Itu bisa kita lihat. Terus yang kedua kita bisa cek dari eh, apa namanya dari pemerintah setempat, dari pengurusan izin pernah masuk nggak dari PT ini. Nah itu bisa dicek. Atau ke pengadilan pernah masuk nggak dia masuk ada kasus segala macam. Nah itu ada data biasanya ya. Atau dengan orang terdekat dari pengurus-pengurusnya kita juga bisa tanya. Itu kalau yang sudah pernah saya lakukan. Jadi sebelum memutuskan untuk berakhir silahkan bersilaturahmi dulu ke Ya, dinas-dinas terkait ya. Dan selik itu pun ada yang misalkan sudah ada utang ya sekian miliar, tapi kan utang yang pribadi nggak kelihatan gitu kan, utang ke ya, pemborong, utang ke toko besi, utang ke kontraktor. Nah itu eh, tahu-tahu apalagi ke konsumen terutama ya. Nah itu silakan dicek Pak Abdul supaya tidak beli kucing dalam karung atau buat PT sendiri lebih disarankan agar proses belajarnya lebih banyak gitu. Ini dari Pak Ferry.
Kalau mau bangun 2 unit dulu buat latihan. Karena lahannya 170 meter dibagi dua. Surat masih nama pemilik awal beli. Balik nama saya, balik nama Pak Ferry. Tahapannya gimana ya? Apakah nanti langsung balik nama atas nama pembeli rumah? Oke, langsung Mas Fajar. Monggo, monggo, Bu. Baik, Mas Ferry atau Pak Ferry ya. Untuk kasus seperti ini, kalau saya pribadi yang mendapatkan case seperti ini, saya akan langsung membalik nama ke pembeli, ke konsumen. Karena kalau saya balik nama ke nama saya, itu nanti ke konsumen ada 2 kali biaya lagi. Dan itu lumayan mahal. Jadi saat kita balik nama, itu prosesnya AJB namanya. Ada pajak yang harus kita bayar. Jadi masing-masing pihak ada pajak ya, pembeli dan penjual itu masing-masing ada pajaknya. Nah nanti saat kita jual ke konsumen itu balik nama lagi, jadi ada 2 kali biaya yang harus kita keluarkan. Jadi saran saya sebaiknya untuk bagi bangun ya, ini sebenarnya bagi bangun ya, atau beli putus ini tanahnya buat latihan Kayaknya lahannya. sudah beli putus. Oh udah beli putus ya? Oke, kalau sudah beli putus, sebaiknya minta surat kuasa jual aja di notaris. Jadi nanti bisa langsung balik nama ke konsumen, supaya nggak 2 kali biaya. Nah itu dia, itu saran saya. Kalau saya yang mendapatkan lahan seperti ini, dulu juga pernah seperti itu. Saya dapatkan lahan 1.800 meter. Kalau di Pekanbaru itu udah luas untuk kota. Saya pecah menjadi 8, 9 unit. Itu tidak saya balik nama. Saya hanya minta surat kuasa jual dari pemilik tanah di notaris secara notarial ya, yang akta ya. Terus setelah dapat konsumen, itu langsung balik nama ke konsumen. Jadi saya nggak kena biaya 2 kali. Nah, gitu. Nanti biaya sebagai pembeli nanti si konsumen yang tanggung. Kalau saya balik nama ke saya, otomatis saya dong yang nanggung apa nama PPN apa namanya BPTB-nya. Pembeli yang nanggung kan saya harusnya balik nama yang menanggung biaya pajak pembeli. Nah, kalau saya tangguhkan sampai dapatkan konsumen, konsumen dong yang bayar sebagai pembeli. Nah, ini ada biaya yang terpotong di situ kalau saya tidak balik nama ke saya. Nah, itu udah pernah ada kejadian juga saya. Itu tahun 2016 kasusnya. Dah 8 pribadi, Bu. 8 itu saya nggak pakai nama PT, itu pribadi. Bisa ya? Ya, karena di bawah 5.000 Mas. Di bawah 5.000. Oh, Iya. Kalau sekarang di bisa atas nggak? 5.000, sekarang masih bisa. Kalau di atas 5.000 itu baru kita pakai PT. Oh, Gitu. ya beda, beda rimba, beda. Ah, beda. Benar. Ya, 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 ya. Itu jadi Pak Ferry ya. Jadi kalau sudah dibeli putus tadi, daripada balik nama 2 kali, mending langsung ke notarisnya untuk minta surat kuasa jual. Jadi sudah tinggal langsung balik nama atas nama pembeli rumah, atas nama konsumen. Terus Pak Tolen ini tahapan awal bagi pemula untuk memulai bisa seperti legalitasnya apa aja. Tadi saya kayaknya sudah dibahas ya untuk pemula yang saya catat tadi kita cek mungkin boleh ditambahkan Bu. Ini saya yang catat saya adalah untuk ngecek zonasi, kemudian membuat feasibility study dan dan ini memikirkan soal izin lokasinya ya di bersilaturahmi ke dinas terkait untuk melakukan perizinannya ini seperti apa. Kira-kira ada tambahan nggak? Sama ini ada Mas Fatur, kantor hukumnya namanya apa tadi Bu? Barangkali bisa magang. Di Pekanbaru juga toh, Mas Eh, Fatur ini. Kantor hukum Pekanbaru ada, kantor hukum yang di Jakarta juga ada. Cuma yang khusus punya saudara ini kayaknya agak sekrit. Jadi saya makainya ini hanya untuk kasus-kasus tertentu aja, tidak untuk dipublis. Karena memang ini punya selebriti ya, jadi saya juga gak enak nyebar-nyebarin gitu. Punya keluarga, punya ponaan gitu. Ya mungkin Mas Fatur di Jakarta ini nanti
ini aja masuk di grup link Zoom Sentolo ya. Nanti kalau ada potensi-potensi magang atau potensi apa, kita share kok di grup. Itu ya, Mas Fatur dari Jakarta. Dari user izin bertanya Bu Vivi, bila lahan setengah masih hijau, lainnya sudah kuning, ini secara zonasi ya. Yang hijau apa bisa diurus ke kuning gitu, Bu? Nah, khusus pertanyaan dari Pak Lukman. Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya bilang begitu? Yang hijau itu lahan apa kalau di sana? Nah, saya belum bertanya dulu lahan apa. Pertanian, pertanian apa? Kalau LP2B itu tidak bisa dikuningkan. Itu dia. LP2B itu lahan pertanian berkelanjutan. Nah, itu nggak bisa. Di luar LP2B itu bisa dikuningkan. Itu yang pernah saya urus itu di Bogor, ada lahan di Jasinga. Saya ajukan sekitar hampir 60 hektar. Yang keluar izin lokasinya cuma 20 hektar, sisanya masuk lahan LP2B. Nggak bisa ditingkatkan ke kuning. Itu pengalaman sendiri itu, ngurus ke Pemda Bogor. LP2P sama LSD beda nggak, Bu? LSD apa? Mungkin beda istilah kita kali ya. Di sana apa itu Lahan LSD? sawah dilindungi. Oh, iya, tuh hampir sama. Nggak bisa itu. Padahal mungkin yang pertanyaannya ini dari Pak Lukman ini mungkin dalam satu sertifikat gitu. Jadi satu sertifikat Ya, kebagi dua gitu. ya itu dia prakteknya mungkin yang keluar hanya yang itu aja, yang kuning aja. Itu dia. Nggak bisa Oh, dipecah itu yang hijau. Nah, saya kemarin itu kan waktu yang di Bogor itu ada sertifikat yang separuh juga. hmm, Separuh ya, masuk ke hmm. LP2B, separuhnya bisa. Itu mereka langsung keluarkan praktek untuk yang hijau, itu bisa langsung dipecah, yang sisanya tuh nggak bisa digunakan sama sekali. Memang harus untuk pertanian sawah. Oh ya, Nah, benar itu. kata Pak Hmm. Lukman. Memang satu sertifikat bekas sawah ya tadi ya. Yang Ya, separuh ya sudah diikhlaskan ya, sebagai sawah ya, terus-menerus. betul. Nah, Yang separuh baru bisa dipecah-pecah gitu ya, Bu. ya, betul. Itu. Nah, misal sekarang di daerah Jawa, nah, itu saya belum tahu ya bagaimana alurnya. Mungkin setelah saya punya proyek di sana, mungkin bisa saya pelajari apakah sama dengan di sini gitu. Yang pernah saya jalankan sendiri itu ya di Bogor, seperti itu. Mungkin Mas Lukman nanti silakan dicek aja sertifikatnya ini nanti ke ATR BPN ya setempat apakah Ya, masuk LSD atau LP2B tadi ya, sehingga bisa dipecah atau enggak. Silaturahmi gratis kok ke ke ATR BPN setempat. ya, betul. Kemudian Bu Yuni Ambar ini kayak Bu Yuni mau beli rumah atau tanah nih Bu. Apa yang harus diperhatikan saat jual beli lahan secara legal ini? Ada tips and trick nggak Bu? Ini kayak mau jual beli lahan, apa sih yang perlu diperhatikan? Ya, baik. Saya jawab langsung ya, Bu Yuni Ambar ya. Yang harus diperhatikan saat jual beli lahan, saya dalam tahun 2025 ini ya kayaknya hampir tiap hari ya didatangin orang untuk ngajak survei lahan, ngajak ke kantor BPN, ngajak ke ini. Jadi kayaknya ini udah jadi kayak apa ya, tiap hari urusannya tanah aja gitu. Padahal saya sebenarnya urusan perizinan, tapi mereka rata-rata pada getol beli tanah gitu. Nah, ini kemungkinan 2 hari lagi ada datang lagi nih orang dari kabupaten mau mensertifikatkan SKGR. Jadi saran saya saat kita mau beli lahan dari pengalaman yang ada dan dari beberapa orang yang minta bantuan saya untuk membeli lahan, yang pertama itu yang seperti saya jelaskan di awal tadi Bu, kita cek dulu alas haknya apa. Apa alas haknya? Sertifikat hak milik kah, SHGB kah, AJB kah, atau girik atau di bawahnya lagi. Itu kita harus pastikan karena tingkat kesulitannya berbeda-beda, itu berbeda-beda Bu, berbeda-beda. Kalau dia sudah SAM pun tetap
ada kecenderungan punya masalah. Nah, kalau di Pekanbaru itu kebanyakan lahan yang tumpang tindih. Nah, itu dia. Kalau yang sudah SHM dulu saya jelaskan ya. Ya, mudah-mudahan kita ngikat lahannya langsung dapat yang sertifikat SHM. Nah, kalau SHM saya ceknya awal ya pasti zona ini dulu. Setelah zona diketahui bisa untuk bangun rumah, bisa nanti keluar PBG-nya atau IMB-nya. Untuk ngecek ini apakah ada tumpang tindih atau tidak, saya langsung masukkan ke BPN. Saya langsung masukkan ke BPN. Itu saya minta plotting dulu. Walaupun sudah pernah di plotting, saya minta plotting ulang. Nah, itu dia. Mau ngantri, mau bayar, oke. Saya nggak mau lihat notaris. Karena notaris kebanyakan itu orang dalamnya BPN. Saya nggak mau, sendiri aja. Dan dari pengalaman yang ada, jika yang melakukan proses ke BPN itu adalah pemohon sendiri, yang namanya ada di sertifikat, itu cenderung dipermudah. Sangat mudah, diperlancar gitu. Nah, itu saran saya kalau ada yang namanya di sertifikat, langsung beliau yang melakukan pengecekan ke BPN itu jauh lebih mudah. Nah, jadi saya awal kalau untuk SHM saya langsung serahkan ke BPN untuk lakukan plotting untuk mengetahui lahan ini ada tumpang tindih atau tidak. Seandainya setelah dilakukan plotting lolos, aman, aman Bu, kata orang BPN. Saya nggak bisa langsung percaya. Saya kuasai fisiknya dulu. Saya cari tuh siapa sepadan. Biasanya ada 4 ya, ada 4 sepadan. Kadang-kadang ada 2 jalan, ada 1 jalan, 3-nya orang gitu ya. Nah, jumpain semuanya. Ajak cerita, ajak komunikasi lahan ini bagaimana, ini punya siapa. Intinya inilah yang seni yang saya bilang tadi itu. Kita gali sebanyak-banyak informasi tentang tanah itu. Nah, setelah kita ketahui sepadannya, baru kita dapat cerita nih dari lahan ini. Kalau dari 4 sepadan ini kita dapatkan cerita yang positif, kita boleh tuh pancing dulu nih, biar ulat-ulat ini keluar kan. Ya, kalau kami istilahnya tuh cacing-cacingnya keluar, ada masalah atau enggak, saya coba turunkan orang dulu untuk menggarap tanahnya. Ya istilahnya bersih-bersih sedikit lah gitu. Kalau lahannya main lebar ya saya buang uang dulu lah 5 juta untuk turunkan alat berat dozer gitu kan. Nah biasanya tuh keluar tuh kalau bermasalah mereka datang, oh ini tanah saya dulu. Nah ini keluar itu masalahnya. Nah saya belum melakukan pengikatan. Saya baru perjanjian pakai materai sama yang punya tanah dan sertifikat masih atas nama dia. Tapi kita harus rela buang uang di depan untuk mengetahui tanah itu aman atau tidak. Nah itu seni yang saya bilang tadi itu. Macam-macam cara kita untuk mengetahui tanah itu aman atau tidak. Itu dia ya, Bu Yuni. Kalau lahannya luas, tapi kalau lahannya hanya kisaran di bawah di bawah 1.000, sekitar 100, 200 atau 500 itu kita bisa langsung ke BPN aja. Kita langsung plotting. Nah, kita buat set plan, kita coba suruh orang kerja 1 atau 2 orang, kita tunggu agak berapa minggu, tidak ada yang datang, berarti ini aman, langsung kita lakukan proses AJB atau PPJB kalau kita mau bayarnya bertahap. Nah, gitu ya, Bu Yuni. Tergantung surat sebenarnya. Kalau SHM seperti itu. Nah, beda lagi kalau suratnya di bawah. SKGR atau GIRIK gitu. Atau malah lebih parah lagi AJB. AJB-nya ada waris lagi sekian puluh orang gitu. Nah, itu banyak lagi yang harus kita telusuri satu persatu. Nah, gitu ya Bu Yuni ya. Tapi saran saya, kalau memang mau beli lahan, belilah lahan yang memang secara alas haknya sudah jelas. Minimal kita sudah meminimalisir resiko. Gitu. Ya Bu Yuni ya. Oke, next Mas Nah, Fajar. ini ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini sebenarnya pro tips. Karena tadi ada eh, tips yang apa di bawah 5.000, di bawah 1.000 ini yang normal gitu kan. Terus ada pro tips yang di atas 5.000, di atas 1.000, 5.000 yang banyak. Yang nomor satu tadi yang saya catat ya, jika sudah adalah cek alas hak ya. Alas hak ini ada banyak ya Bu Yuni. Saya lihat Bu Yuni ini ternyata ini ya sebagai agent ya. Jadi apalagi sebagai agent, tugasnya kan mengedukasi. Mengedukasi bukan ke satu pihak, tapi ke dua belah pihak ya. Ya pihak owner tanah dan juga ada pihak pembeli gitu kan Bu Yuni. Nah Bu Yuni eh, juga harus memberikan edukasi alas hak gitu kan.
apakah tanahnya ini girik atau berbonding atau sudah SHM, SHGB, apa plus minusnya gitu kan. Nah, itu kayaknya sangat perlu diperhatikan dan dipelajari jika belum dapat ilmunya. Kemudian nomor dua adalah cek zonasi. Jangan sampai kita terlalu membela owner gitu kan. Ini udah murah ini, dijual ke developer aja ternyata zonasinya hijau. Jadi untung di owner tapi boncos di developer sehingga kita sebagai agen jadi kena imbasnya gitu kan. Banyak nggak sih Bu? Kayak gitu-gitu sepengalamannya Bu Wiwi. Dan cek lapangan terutama gitu kan. Ya, Broker-broker akamsi biasanya tuh aman, aman, aman. Ini semua aman. Sudah diamankan semuanya sudah. Ini ternyata timbul masalah kemudian. Nah, ternyata ada pro tips gitu kan dari Bu Wiwi ketika kita sudah cek di Al-Azhar, zonasi, yaitu untuk ngecek di lapangan ada kirim orang bersih-bersih, kirim bego untuk eh, ratakan, kirim orang untuk menggarap tanah itu supaya cacing-cacingnya muncul. Nah, karena ya, ya omong-omongan broker akamsi ini kadang-kadang sukar ya untuk dipercaya sehingga sampai ada pro tips ya untuk me- mengangkat cacing-cacing itu dengan cara digarap dulu seadanya sebelum kita melakukan perekatan yang lebih serius. Betul nggak Bu Vivi? Ada tambahan? betul. Tambahannya ya sesuai case aja sebenarnya. Yang saya bilang tadi itu seni. Seni bernegosiasi, seni untuk mengecek keabsahan lahan, ya bagaimana cara kita itu, kita ya separuh jadi intelijen lah jadinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Cara menghitung dari Mas Surya, cara menghitung suatu proyek layak dikerjakan berdasarkan apa? Apa gimana persen misalnya dari tanah. Wah, ini kayaknya materinya di feasibility study ya, Mas. Yang tadi sebenarnya sudah disinggung sebenarnya dari segi zonasi dulu dicek, lalasar dulu. Setelah ngecek tadi ya, kemudian sudah belum perikatan bahkan, itu ada namanya FS ya, feasibility study atau analisa kelayakan. Nah, itu ketika diisi tabel-tabelnya, ya, HPP-nya, kemudian harga jualnya, nanti akan ketahuan tuh marginnya gitu kan. Itu bisa saya bagi Mas Surya untuk ini nanti di akhir sesi ya. Dan supaya kita hemat waktu ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ada apa ya? Tools ya, tools Excel gitu kan. Namanya analisa kelayakan. Ngisi-ngisi tabel, nanti keluar untung. Nah, nanti dinilai sendiri aja tuh. Oke, untungnya sekian. Pengerjaannya sekian bulan. Ini layak apa enggak? Nah, terserah. Oh layak, garap nggak layak. Nah, sayang waktu, masih ada bisnis lain lebih menguntungkan. Ya berarti nggak layak gitu aja kan. Ada persen-persenannya itu sangat berbeda ya tiap project dan juga tiap ini. Hanya saja saya tekankan lagi ya sebelum memulai bikin feasibility study itu menyenangkan ketika lihat angkanya miliaran. Tapi sampai lupa gitu masalah sertifikatnya susah dipecah gitu misalkan atau sertifikatnya masih waris. Asal diterobos saja, yang penting mau dapat untung sekian miliar, pasti bisa, pasti bisa. Nah, padahal nggak bisa, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kita kembali ke legalitas untuk masalah analisa kelayakan nanti akan eh, kita ada Excelnya Mas Surya, gitu kan? Nanti saya kirim WA saya lah. Untuk bisnis properti dari Pak Muhammad Al Faris. Saya rekap dua mungkin ya Bu, cepat juga. Ya, Untuk bisnis properti perizinan apa aja yang dipenuhi, gitu kan? Dan untuk developer pribadi maksimal bisa berapa unit? Monggo Bu. baik. Untuk Bapak Muhammad Alfaris ya, untuk Hmm. bisnis properti perizinan apa saja yang perlu dipenuhi. Dari awal tadi sebenarnya sudah saya jelaskan satu persatu perizinan apa saja.
mati lampu. 5.000 kalau di daerah saya ya. Nah, kalau untuk di atas 5.000 itu wajib punya PT, wajib punya badan hukum. Nah, setelah itu segala legalitas yang terkait badan hukum diberesin dulu. Ya, itu NPWP-nya, NIB-nya, izin khususnya gitu. Itu harus dipenuhi dulu ya, Pak. Selanjutnya baru masuk ke yang saya sebutkan tadi, ke proyeknya. Di project itu ada banyak banyak izin yang kita urus. Ya, salah satunya kita cek dulu alas haknya. Dari alas hak baru masuk ke perizinan yang terkait dengan zona, yang terkait dengan konstruksinya, sampai nanti keluar PBG atau IMB-nya, sampai nanti di akhir keluar SLF atau sertifikat layak fungsi. Nah, itu beberapa perizinan yang harus diurus ya, Pak Muhammad Alfaris. Untuk selanjutnya, oh ini recordnya nanti Mas Fajar ya. Developer nama pribadi maksimal bisa berapa unit? Nah, tadi sudah saya kasih tahu juga di bawah 5.000 kalau di tempat saya gitu. Kalau di Jawa itu berapa ya Mas Fajar? Untuk nama pribadi dibolehkan berapa di Kalau atas di 5.000? Jogja terutama ya, ini nggak Hmm. masalah, bukan masalah luasan, tapi memang benar-benar sudah nggak boleh di atas 5. Hmm. Jadi kalau sudah, misalkan nih, sudah, bentar, misalkan sudah pecah 5 gitu kan, biasanya kan kita ngakali ya, 4 coupling, 1 induk gitu kan. Nah, untuk dipecah lagi itu nggak bisa, itu nunggu 10-15 tahun. Atau langsung, misalkan sangat luas sekali nih, misalkan 10.000 meter gitu kan, terus dipecah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Nah, terus habis dari 2.000 dipecah lagi ke 200, 2.000. Ya, misalkan dipecah ke 400, 400 itu juga nggak bisa gitu. Dari pecah, intinya kan di sertifikat kan ada tulisan ya bahwa bidang ini bidang apa nih? Jual beli, bidang sertifikat ini dari mana? Pecahan atau waris atau apa gitu. Kalau hasil pecah maka ada di ini ya, di masuknya di apa tuh? Saya lupa kemarin pengurus di PUPR itu sudah kelihatan, di BPN itu kelihatan bahwa ini hasil pecah, sehingga untuk pecahan selanjutnya nunggu 10-15 tahun tergantung kabupaten. Jadi seperti itu, kalau di Jogja benar-benar sudah ditutup jalannya untuk pecah di atas 5. Karena habis pecah 1, pecah pertama nggak bisa melakukan pecah kedua dan seterusnya. Walaupun sudah dibalik nama. Kalau dulu bisa, 3 tahun yang lalu bisa. Setahun lalu udah diganti, nggak bisa. Gitu. Gitu ya Mas. Jadi untuk developer pemula tadi, Mas apa tadi ya? Untuk Mas Lukman ya, pribadi kalau di Jogja ya hanya bisa 5 menit. Itu nanti tinggal bertanya aja ke orang BPN, Pak. Pertanyaan tadi sama seperti yang saya ceritakan tadi ya. Apakah hasil pecah bisa dipecah lagi? Itu. Kalau di terus apa syaratnya? Ada ya daerah yang bisa. Syaratnya apa? Dibalik nama dulu. Jadi habis pecah, balik nama ke orang lain, pecah lagi. Balik nama lagi, baru pecah lagi. Ada yang bisa, ada yang enggak juga. Udah dipecah lagi, udah dibalik nama. Wah ya mas, ini masih ketahuan kok. Ini udah ketahuan kaplingan ini, sudah terindikasi kapling liar. Makanya kalau di sini kapling liar gitu. Jadi enggak, sudah tertutup untuk pecah dan juga PBG. Jadi kalau di sini di bawah 5 unit ya. Luasannya berapa tidak menjadi masalah. Ntar Mas Surya ini kok share whiteboard kenapa nih Mas? Stop. Oke, kita lanjut dari Mas Jafar ya. Berapa minimal luas lahan minimal subsidi agar dapat benefit? Karena dalam bangunan properti banyak sekali benefit terduga
dengan pihak lembaga pemerintah. Kalau menurut saya, kalau buat ini sih mending cek di feasibility study ya, tadi yang saya udah ini. Kalau di feasibility study sudah oke ya garap, kalau enggak ya ini nanti terus HPP-nya dinaik-naikin semua aja, jadi anggarannya dinaik-naikin supaya menutup daripada biaya tak terduga tadi, Mas. Sudah dapat FS belum, Mas Jafar? Kalau belum, chat ya, supaya dapat FS, Feasibility Study, analisa kelayakan. Jadi, eh, dan tadi yang nanya persen-persen tadi, siapa tadi? Mas Surya, ya, dapat FS supaya clear logikanya jalan. Untuk gimana biar bisnisnya, propertinya, perencanaannya juga yakin dan juga mantap. Nah, ini perlu pengalaman, Mas. Saya pengalamannya itu sudah ada di FS. Terus Pak Umar, untuk zonasi perkebunan LSD apakah bisa diubah ke pemukiman? Tadi kayaknya sudah dibahas juga ya, Bu Vivi. Apakah daerah itu LP2B, LSD? Mirip ya. Itu kompleks agak susah. Bisa bisa tapi agak susah gitu. Ke 80%. pemukiman? Berarti Hmm. kan jadi zona kuning ya, Bu? Iya, dari LSD itu hampir mirip dengan LP2B, itu prosesnya sangat kompleks, memerlukan perubahan rencana tata ruang itu. Kementerian itu yang harus mengeluarkan. Ada Hmm. rekomendasi dari kementerian atau instansi pusat yang berwenang serta melalui prosedur perubahan zonasi atau perubahan penggunaan tanah yang sah. Jadi sangat kompleks, prosesnya itu rumit gitu. Jadi sebaiknya kalau ada ketemu lahan LSD lebih baik cari lahan lain saja. Prosesnya lama dan sangat kompleks. Kemungkinan Walaupun berhasil itu tanah 20%. Walaupun tanahnya di ujung Ambon, ngurusnya tetap ke Jakarta ya, Bu, kalau itu berarti ya kementerian ya. kementerian itu. Hmm. Waduh, berarti ongkos. Ya, tuh. Oke, kita lanjut ya. Banyak banget dari Pak Pandu. Apakah sekarang open kerjasama lahan kurang dari 2.000? Di mana nih Pak? Lahan siapa nih? Gitu kan? Gitu nggak, Bu? Lahan punya Ini sendiri, maksudnya punya. kerja sama apa ini, Mas Fajar sama Nah, Ibu ya? gitu ya diperjelas ya Mas, tolong Mas. Milik sendiri atau milik Bapak atau milik Bu, lokasinya di mana? eh, dan seperti apa? Oke, lanjut. Melanjutkan tadi pertanyaan dari Mas Ferry. Kalau minta surat kuasa jual saja, kemudian untuk PBG-nya gimana? Apa bisa diurus? PBG yang 170 meter. Berarti balik ke studi kasus ini, Bu, yang Ya, 170 meter. oke. Nah, itu PBG-nya seperti apa? Nah, ini yang 170 meter kita tidak akan balik namakan dan PBG ini bisa diurus walaupun belum atas nama konsumen. Ya, kita melakukan proses registrasi aja dulu. Registrasi, nah kita usahakan cari konsumen dulu baru urus PBG. Nah, saat saya dapatkan konsumen baru di sanalah perjanjian PBG-nya keluarnya kapan. Gitu. Saya sama tim arsitek dan teknik sipil yang menguasai alur pengurusan PBG yang berhubungan langsung dengan dinas PUPR di sini, yang pegang akun SIMBG-nya mereka, itu mereka punya cara khusus untuk melakukan registrasi dulu ya untuk PBG. Nah, walaupun konsumennya belum ada. Nah, setelah konsumennya ada, baru kita langsung buatkan atas nama. Gitu. Ya masing-masing daerah mungkin punya cara berbeda. Ya kembali lagi ya ke orang dalam gitu. Berarti PBG-nya bisa diurus nanti setelah ada konsumen gitu ya, Bu. Betul. Tapi tetap kita proses dulu. Kita proses dulu. Seperti gambar, struktur, segala macam itu kan banyak ya persyaratannya. Akun mesin BG-nya.
Terus kita bereskan dulu, nanti start konsumennya sudah deal, dan mereka sudah fix beli, sudah AJB atau PPJB, kita udah oke tuh, akan ganti lagi nama konsumennya, baru kita lanjutkan pengurusan. Mhm. Gitu. Jadi eh, mungkin agak teknis ya pengalaman kami juga di Jogja ini kalau ini kan ngomongin pribadi, PBG pribadi ya perorangan soalnya kan cuma 170 meter ya Mas. Jadi nek di Jogja ini ada namanya kalau dua ya, dua atau 5 unit itu ada namanya eh, PBG perumahan swadaya ya. Perumahan swadaya itu apa? PBG yang hanya 5 unit maksimal karena perumahan swadaya ya perumahan pribadi tadi ya pecah dua ya PBG-nya dua itu kalau ngurus di depan. Kalau ngurus di belakang artinya ada konsumen dulu terus ini pastikan jangan dibangun dulu atau jangan selesai karena ada ya nggak apa-apa sih sebenarnya cuman ada denda gitu aja. Ada denda karena wah ini sudah dibangun baru diajukan PBG atau SLF. Tapi biasanya dendanya nggak banyak. Yang banyak itu kalau kena kena sempadan ya. Misalkan sudah dibangun kanopi gitu atau di kena sebaran sungai gitu. Nah itu dendanya gede. Misalkan retribusinya 800.000, dendanya 10 juta kemarin itu 1 unit. Jadi nggak klop gitu kan. Belum lagi ngurusnya, bikin bikin gambarnya, bikin analisanya, analisa struktur soalnya 2 lantai ya. Nah itu yang jadi ini. Jadi PBG-nya malah kalau pribadi lebih mudah. Yang penting sertifikatnya bisa pecah atau enggak ini. Nah itu yang mungkin diutamakan gitu. Ini dari Pak Indra, kok double sih suaranya? Oke, mungkin ini share pengalaman ya untuk DIY pecah manual perorangan tidak berdasarkan pecah di bawah 5.000 tapi dibatasi jumlahnya. Oh ya tadi sudah saya ceritakan ya. Untuk LP2B dan LSD bedanya, LP2B produk Pemda atau pertanian. LSD produk tata ruang. Oke, siap. Terima kasih wawasannya Pak Indra. Jadi paham kita perbedaan dari LP2B dan LSD. Bu Yuni tadi sudah kami jelaskan ya. Untuk masalah komunikasinya. Nah mungkin ini Pak Tolen ini sedikit cerita nih Bu yang pribadi ya. Ada saudara yang suruh jualkan tanah masih letter C. Belum turun waris, sedangkan warisnya 5 bersaudara yang hidup tinggal 2. Apakah seandainya dijual bisa diatasnamakan pembeli sertifikatnya? Posisi tanah dekat Bandaria, tapi di Purworejo. Wah, ini bacanya aja mumet nih. Gimana nih, Bu? Ya, tapi kita bisa urut dulu. Kalau kasus seperti ini, kita pasti urut dulu sesuai case di awal ya. Ini ada saudara saya suruh jualkan tanah masih letter C. Jadi saudaranya Pak, Bapak apa Ibu nih? Tolen. Pak Tolen ya. Ada saudaranya Bapak yang suruh jualkan tanah masih letter C. Belum turun waris. Catat dulu. Sedangkan warisnya ada 5 bersaudara yang masih hidup. Nah, nih belum turun waris. Itu di garis bawahnya dulu. Surat masih letter C. Nah, letter C ini masih jauh ya, masih jauh. Tapi bisa dibuatkan dulu surat turun warisnya ke notaris, walaupun masih letter C. Itu dulu. Buatkan surat turun warisnya, yaitu pasti pakai surat pengantar ya. RT RW kita urus dulu sampai ke pengadilan. Kalau sekarang udah harus ke NPP ya, untuk surat kematian bagi yang udah meninggal itu. Nah, dia harus MPP yang mengeluarkan surat ahli waris itu. Itu pengurusannya kompleks itu. Jadi kita harus buat dulu surat turun warisnya. Ada 5 bersaudara yang masih hidup 2. Nah, yang sudah meninggal, pastikan dulu apakah sudah ada surat kematiannya yang resmi yang keluar dari dinas
sipil ya, pendidikan distrik capil ya, itu yang resmi itu ada barcode-nya. Nah, surat kematian yang masih hidup itu bisa kita buatkan langsung ke notaris dengan membawa akta kematian yang 3 orang tadi. Itu bahkan dulu surat turun warisnya. Kalau itu proses yang pernah saya lakukan di sini ya. Eh, yang masih hidup 2 bersaudara, apakah seandainya dijual bisa diatasnamakan pembeli nanti sertifikatnya posisi tanah dekat bandara YA tapi di Purworejo Jateng. Bisa sebenarnya diatasnamakan ke pembeli langsung asalkan yang legalitas sebelumnya itu sudah dibereskan sampai ke tahap turun warisnya sudah sah di notaris ya. Nah, nanti pihak notaris yang akan melakukan jual beli dulu. Jual beli dulu ya. Ada AJB itu syaratnya harus ada bayar pajak segala macam. Nah, letersinya dulu dinaikkan. Letersinya dulu kita uruskan ke sertifikat. Ini prosesnya kompleks ini. Satu-satu dulu kita kerjakan. Jadi bisa jadi ya kita kalau mau butuh biaya misalnya yang si pembeli sudah kadung suka gitu sama tanah, dia bisa DP dulu, buat dulu perjanjian pra ya. PPJB aja dulu di notaris walaupun masih letter C bisa PPJB. Nah, kita buat perjanjian pra dulu, dia bayar DP, uruskan dulu letter C-nya menjadi sertifikat. Tapi ada juga kasus seperti ini. Letter C si pembeli yang uruskan ke Hmm. sertifikat dengan perjanjian juga dengan membayar sejumlah uang DP, misalnya 50%. Sudah besar ya, dia langsung urus letter C menjadi sertifikat. Nah, dengan syarat turun warisnya udah beres. Nah, ini macam-macam ya cara yang bisa ditempuh gitu. Tergantung kasusnya, tergantung deal-deal kita dengan si pembeli seperti apa. Kalau pembelinya minta dia yang urus dan segala biaya dipotong dari harga tanah, itu bisa juga. Nanti dia tinggal minta kelengkapan surat-surat aja dari kita, dari pihak pemilik tanah. Nah, termasuk tadi mengenai turun waris itu harus diurus dulu. Itu dari tingkat RT, RW sampai kecamatan, sampai nanti keluar akta kematian di distrik capil. Itu baru sah bisa bawa ke depan notaris untuk membuat surat turun waris. Nah, selesai itu baru nanti diuruskan surat letter C-nya. Jadikan sertifikat dulu. Atau bisa sekaligus di notaris tersebut pengurusannya. Satu pintu aja, biar notaris yang ngurus bisa juga. Nah, jadi macam-macam cara pengurusan di sini tergantung negosiasi si pemilik lahan dengan si pembeli. Nah, itu yang saya bilang sendiri tadi. Kalau kita negosiasinya ketat, bisa menguntungkan, nah, mungkin kita bisa pegang semuanya dengan harga yang lebih murah karena si pemilik mungkin nggak paham ya, nggak paham cara pengurusan. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Mereka punya surat yang masih jadul sekali. Kalau di sini namanya SKT, di bawah SKGR lagi, di bawah GIRIK lagi ya. Saya cenderung membantu mereka ngurus. Jadi saya kasih DP ini 20% saya, mana surat yang bisa saya urus. Jadi kekuatan awal saya hanya perjanjian di notaris saja. Langsung diuruskan dan dengan kata sepakat mereka siap melengkapi apapun surat yang saya butuhkan untuk kelengkapan data nanti. Nah, itu tim saya mulai kerja itu. Nah, itu kalau yang saya lakukan. Kalau nunggu dari mereka itu bisa lama, apalagi mereka awam dengan legalitas dan perizinan. Itu. Iya, Pak Tolen. Hmm. Berarti ya ini kembali lagi dapat pro tips vitamin ini. Ini daging, ging. Buat teman-teman semua. Jadi kalau mendapatkan ini kan kasusnya Pak, kalau ini menjualkan ya. Nah menjualkan ini kan tadi ya, nggak cuma masalah saudara aja yang perlu dibela, tapi juga ada pembeli yang perlu juga dibela kepentingannya ya. Ada ini tadi ya, nanti pembeli aja yang berkepentingan untuk apa ngurusin dengan klausul ya, klausul perjanjian perjanjian pra pembelian yaitu bahwa pihak penjual siap untuk memberikan segala dokumen untuk proses ini. Tapi kepala prosesnya nih untuk proses ini ya adalah pembeli untuk dioyak-oyak. Nah ini kalau kayak gitu ini nggak, soalnya kan eh, itu warisnya ada 5 bersaudara, yang hidup 2, berarti itu kan kalau sudah berkeluarga
yang 3 juga sampai ke cucu berarti Bu. Betul betul gitu nggak Bu Vivi? Ya, kalau yang sudah meninggal, setelah ada akta kematian, dan itu kita cek lagi ahli warisnya siapa. Ada anaknya Hmm. lagi 5 orang, ya yang 5 orang ya mesti ikut tanda tangan gitu. Hmm. Itu bisa rame nanti. Pernah tuh saya di Bogor 30 orang yang hadir. 30 orang. Jadi satu keluarga tuh ada 11 ahli waris. Yang 11 itu sudah ada yang baru menikah, ada yang sudah punya anak 3, ada yang sudah punya cucu, ada anaknya yang 5. Itu 30 orang yang hadir loh di notaris. Ribet. Tebal dokumennya bisa dikatakan mungkin 1,5 meter ada yang saya bawa. Muat. Nah, Prosesnya itu sangat untung kompleks. itu eh, tapi walaupun tapi dengan pasal tadi artinya klausul tadi itu jadi ini ya sebenarnya untuk menekan apa pemilik tanah ya bahwa dia juga berkepentingan loh untuk mensukseskan Ya, transaksi ini. ya dengan syarat di awal tadi kita udah cek zona juga ya. Nanti Hmm. kita buru-buru udah ngurus semua, udah keluar uang banyak, waktu terbuang, ternyata zonanya hijau, nggak bisa Aduh. dibangun. Nah, Pastikan dulu. itu super duper penting ya cek zonasi sebelum melakukan effort yang berlebih seperti yang tadi Ya, ini. ya walaupun Pak Tol ini hanya menjualkan ya. Ya sebenarnya kan yang Menjualkan. cek zona itu harusnya pembeli ya, tapi kita sebagai yang menjualkan pun juga harus jangan menjual barang yang belum ada kepastian hukumnya, zonanya gitu. Jadi kita juga bisa pastikan dulu sebelum menawarkan ke orang lain. Gitu. Apalagi itu punya keluarga sendiri. Supaya keluarga nanti nggak berharap duluan nih, oh tanahnya udah ada pembeli nih, ternyata kita nggak cek nih zonanya. Udah berharap nih mau terima uang DP nih dari pembeli, ya wah, ternyata masuk zona, kecewa lagi gitu. Yang 2 meninggal ternyata belum punya anak, Bu. Itu berarti Masih hidup dua. yang dua meninggal nggak punya anak. Yang meninggal tadi tiga. Ayo, iya yang meninggal 3. Waduh, mumet Atau Mas. yang dua balik nggak? Yang meninggal 3, yang 2 belum punya anak. Oh iya, aman berarti. Gimana Mas Tolen? Cerita Mas Tolen. Halo, ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Nah, Kak, gini ceritanya gini. Itu kan kemarin suruh saya yang ganti kalau mau dibeli, mau dibangun rumah. Itu luasnya 1.300. Kebetulan pinggir jalan raya Purworejo Bandara itu hanya hmm, masuk 50 meter dari jalan raya. Dan depannya itu sudah perumahan, perumahan klaster itu. Ada sekitar 40-an rumah. Belakangnya juga ada hmm, perumahan. Itu. hmm. Tapi masalahnya itu kan dari 5 bersaudara yang 3 sudah meninggal, yang 2 masih. Terus yang 2 yang meninggal itu nggak punya anak, nggak punya keturunan gitu. Nah itu maksudnya prosesnya itu sebaiknya saya urus eh, turun warisnya dulu, saya sertifikatkan dulu atau nanti apa itu saya jual langsung ke pembeli seperti ada Bu Bibi tadi lewat notaris itu ya Bu ya, Ya, lebih mudahnya. ya, buat notaris. Hmm. Sudah ada pembeli belum Mas? Itu belum, saya Belum. masih iklankan juga tapi belum ada pembeli ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang minat nanti. Mungkin bisa paralel kali ya Pak ya. Paralel maksud saya itu gini, sembari Oke, Bapak mengiklankan lahan itu, ya. Bapak urus nih pelan-pelan. Mulai dari letter C boleh, peningkatan haknya, alas haknya, atau dari turun waris dulu boleh, karena semuanya mesti diurus loh Pak. Jadi nggak ada urutannya, intinya mana yang paling mudah Bapak urus dulu, urus. Karena mau dapat pembeli sekarang, mau dapat pembeli besok, yang itu tetap diurus gitu. Oh iya iya. Nah, jadi Berarti sembari tetap diurus dulu ya Bu ya. iya. Ya. Hmm, Berjalan bareng tidak Mas. harus gimana? Jalan bareng.
Ayo nek, misalkan nih, samaan pembeli dulu, kan Ya, juga uangnya nggak cash kan, ya. ngurus dulu kan pasti, ya nunggu Oh. lagi, atau Hmm. ngurus tok, nggak ada pembelinya, yo, kapan balik gitu kan, udah Ada ngomong. satu usulan lagi nih, ada juga Ya, pernah ya, kejadian di sini. ya. Orang itu jual tanah seperti apa adanya. Saya jual ya Hmm. begini aja, letter Hmm. C, dan saya nggak paham nih ngurus-ngurus ini turun waris segala macam. Saya jual dalam keadaan seperti ini. Nah, otomatis pasti murah dong. Cari pembeli yang kategori seperti itu. Kalau memang boleh dijual dengan harga ya pasti di harga di bawah sertifikat ya Pak Tolen. Kalau keluarga ikhlas menjual harga di bawah standar, itu nggak mikirin, nggak pusing ngurus-ngurus lagi. Ya jual seadanya, pembelinya yang ngurus. Nah, ada juga pembeli yang mau seperti itu. Rata-rata kalau di Riau, yang banyak beli lahan seperti itu adalah orang China. Orang Chinese. Mereka suka Oh, beli yang belum jelas gitu sertifikatnya, belum semua surat-suratnya belum ada. Jadi mereka bisa nego ketat harga semurah-murahnya. hmm. Banyak seperti itu. Hmm. Mereka nggak suka malah beli yang sertifikat. Nah, itu Oh. ada ya pembeli seperti itu. Tapi kalau mau nilai apa harga tanahnya lebih tinggi lagi, ya sebaiknya Bapak urus pelan-pelan sembari menawarkan mempromosikan. Nanti di pertengahan jalan ada yang nego, ada yang cocok dan dia suka dengan tanahnya, kasih tahu dulu dua kategori harga. Harga setelah jadi SHM sekian. Harga apa adanya sekarang dengan cash seperti ini segini. Ah, silakan negosiasi cantik gimana gitu Pak Teten. Kalau harganya kemarin cuma minta 1 juta sih per meter. Sebenarnya murah di pinggir jalan raya. Ya Sudah masih depannya perumahan, belakangnya perumahan gitu. dengan surat letter C ini Pak. Iya, itu jalannya udah dicor blok kan ada di perbaikan jalan dari pihak bandara terus jalan masuknya itu dicor blok truk udah masuk mobil masuk pas mukanya sekitar 23 itu luasnya Berarti, 1.300. berarti kalau alas haknya sudah meningkat jadi SHM harganya pasti lebih tinggi lagi ya Pak. Iya lebih tinggi mungkin itu Hmm, belakangnya itu perumahan 2 lantai kalau depannya itu perumahan subsidi tapi ya kalau Bapak udah tawarkan harga 1 juta dengan seperti itu nggak perlu Pak urus dong. Otomatis pembeli taunya di mindset dia harga udah 1 juta nih. Kalau Bapak urus, otomatis nanti udah jadi sertifikat. iya Nah, kemarin harganya 1 juta Bapak tawarkan di iya letter C. Nah, udah proses dapat. sertifikat sudah jalan nih. Hmm. Ah, berubah lagi harga. Nanti pembelinya jadi bingung. Nah, bagus Bapak kasih dua opsi. Oh, iya. Dalam promosi itu, dalam keadaan seperti ini, surat apa adanya, dengan cash seperti ini, kita bantu segala kelengkapan, harganya 1 juta. Oh, iya, iya. Tapi kalau kami yang nguruskan sertifikatnya sampai jadi SHM dan semua urusan turun waris kami clearkan, ya intinya clear and clear lah tanah itu, harganya 2 juta misalnya. Jadi kasih dua opsi gitu Pak, biar nanti pembelinya nggak bingung. Gitu. Oh iya ya. Hmm. Ya. Ya, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Pak. Ya, Mudah-mudahan lancar Pak ya Assalamualaikum. ketemu pembeli. Oh, ya. Amin. Ya, Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin, amin. Oke, kita last ya, terakhir, 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 terakhir banget. Udah sangat seru ini dan malam juga nih. Dari Pak Surya dan Bu Eni. Apakah main chessy juga, Bu? Dan kalau status HGB itu apa maksudnya? Ini mungkin terakhir ya buat perjumpaan kita kali ini. Pertanyaan yang mana ya? Dari Pak main barang chessy dari Pak, Cesi, ya. main bareng Cesi apa Ibu ada? Nah ini dia. Ini baru saja bulan kemarin ya. Komunitas Cesi, saya ada masuk di komunitas Cesi miliknya teman-teman yang di Bogor ya. Itu eh, yang masuk itu bukan nama saya, tapi saya ada di grup itu. Untuk Jesse, saya main sendiri di sini. Nah, komunitas itu saya ikut hanya ingin melihat perbandingan harga di daerah lain. Di sini berapa. Nah, kalau main Jesse di sini saya gandeng investor.
Karena di sini rata-rata rumah CSI yang termurah itu BTN Konven. Investornya didaftarkan dulu ke BTN-nya sebagai investor dengan minimal punya dana di rekening itu 2 miliar. Nah, nanti CSI-nya setelah ada rilis per tanggal 15 biasanya ya setiap bulan. Itu saya masuk komunitas investor properti di BTN Konven Pekanbaru. Itu mereka akan rilis CSI mulai dari rumah tipe 36 yang harganya cuma 45 juta, 50 juta. Tapi sekarang udah mulai hilang itu data itu karena udah banyak kalau di sini istilahnya toke ya. Toke rumah yang borong itu semua. Jadi harga sekarang udah di atas 100 juta yang dirilis. Tapi saya nggak fokus di CSI karena setelah saya pelajari CSI ini agak itu ya saya konsultasi dengan guru apa namanya Ustadz ya. Di akad agak kena gitu. Jadi saya nggak jelaskan di sini karena tema kita berbeda. Di CSI itu saya lebih cenderung meninggalkan. Saya kalau mau beli paling untuk keluarga aja, untuk diri sendiri atau untuk anak atau ada adik yang minta, itu. Tapi kalau untuk saya jual lagi ke orang dengan ketemu masalah yang kompleks juga di CSI itu ya, syukur-syukur kita nggak ada masalah dengan pemilik sebelumnya, itu mungkin aman. Tapi dari segi akad kayaknya saya ada perubahan di situ. Jadi saya nggak lanjutkan itu. Pak Surya ya, itu mungkin jawaban saya untuk properti CSI. Tapi untuk properti yang AIDA mungkin bisa jadi karena AIDA itu sudah jadi milik bank. Kalau CSI kan masih gantung. Rumah orang yang sudah tidak sanggup bayar tapi sebenarnya dia masih ingin rumah tersebut. Nah, itu dia. Kayaknya di situ sih akadnya saya kena gitu. Kalau yang AIDA, kategori AIDA itu kan sudah jadi milik jadi aset bank. Kita belinya ke bank. Nah, tapi itu jarang kita dapatkan. AIDA itu rata-rata hanya orang-orang tertentu yang bisa dapatkan. Nah, di atas itu lagi lelang-lelang sudah tinggi harganya. Itu dia Pak Surya. Next, Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Ya, monggo. Iya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. saya sudah lama kenal Mas Fajar. Ini gambarnya Mas Fajar aja sing bagus. Tadi rasa kita aku. Monggo Iya, Pak, monggo Pak. mungkin sedikit tip. Saya tertarik dengan Ibu Vivi ini. Iya. Jadi pengalaman saya mungkin 25 tahun di properti juga. Untuk bagi Bapak Ibu pemula, untuk legalitas, memang sebaiknya kita gandeng dulu dengan person seperti Ibu Vivi ini. Jadi biar lancar. Kemudian yang kedua, setelah pengalaman mungkin legalitas bisa diurus sendiri. Saya selama ini ya beberapa kali membuat kaplingan ini tempat perumahan yang hanya 14 unit, 10 unit begitu. Legalitasnya juga saya titipkan jasa pengurusan. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang semangat dan pengen memulai, mungkin bisa legalitas sementara nggih. Kalau legalitas mungkin bisa cari jasa di kota kita masing-masing biar lancar. Saya rasa itu. Kalau pengalaman di lapangan saya Mas Fajar, saya mungkin kenal Pak Bambang itu mungkin berapa ya? Mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Bambang ngisi di kota Solo waktu itu. Assalamualaikum Pak Bambang. Jadi saya sudah tahun ya mungkin 25 tahun yang lalu saya main properti, jasa legalitas ya saya titipkan. Jadi saya tinggal penjualan dan pelaksanaan lapangan. Mungkin bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta Zoom seminar, saya di lapangan bisa ngiguhke, kalau orang Jawa itu ngiguhke bagaimana untuk bisa ngirit material, belanja material murah bagaimana. Itu kawasan kita kan sebenarnya kawasan kota kalau saya di Solo Raya dan Jogja itu bahan-bahan murah banyak sekali, besi murah, bajaringan murah, batu bata murah, hebel murah, sangat
sangat murah kalau kita mau bicara di Solo Raya dan Jogja. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin bisa menghubungi saya bagaimana mencari bahan-bahan yang murah. Sehingga properti kita istilahnya ya namanya jualan, istilahnya ya bisa dimaksimalkan marginnya. Gitu. Ngaten Mas Fajar, berbagi saya kepada Bapak Ibu peserta Zoom malam ini. Saya juga minggu kemarin saya mendengarkan full Pak Bambang dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini keajaiban silaturahmi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya kira ada kok Pak beberapa ini yang dari Solo juga lagi bangun project. Jadi kita bersilaturahmi. Nah ini kan apa link-link ya, link-link untuk menghemat material nih di area Jogja Solo. Saya kira saya jadi inget gitu kan. Ini kita lagi banyak siswa-siswi BOS gitu dan kita sedang mengumpulkan listing-listing ya properti terutama area Jogja dan Solo atau Jogja dan sekitarnya, Semarang boleh lah untuk bahkan sampai Cilacap ya untuk kita bantu jualkan gitu kan. Nanti yang jual teman-teman siswa BOS gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini kita lagi ngatur listing 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 project terutama atau listing rumah second tanah ini khususnya yang kita kenal. Nah, silakan untuk chat saya ya di nomor saya, akan saya share habis ini supaya berbagi listing yang bisa dikolaborasikan nanti dengan teman-teman BOS. Nah, ini ada 40 anak sekarang, alhamdulillah Sendolo Property Boarding School, termasuk anaknya Bu Wiwi, ada 2 yang sudah sekolah di Sendolo Property Boarding School. Nah, buat teman-teman yang sudah punya project, punya dagangan, boleh menghubungi kami ya untuk kita jadikan media praktek buat teman-teman. Alhamdulillah di angkatan kemarin ada 2 orang yang sudah closing. Di kelas 10 ya, di kelas 1 SMA sudah bisa closing tanah waktu itu. Nah, sini sekarang kita lagi nyari baik tanah maupun rumah yang bisa kita bantu pasarkan atau butuh SDM ya untuk kita kirim siswa-siswi magang di tempat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Monggo boleh hubungi kamu. Mungkin tips tadi ya dari Pak Wisnu sudah gabung link link Zoom kita ya, Pak Wisnu. Kalau belum, silahkan hubungi saya di nomor WA ini 085 Mas Fajar. 2107. Iya. Pak Wisnu nanti proyeknya kalau boleh kita list di Sentolo ya, supaya bantu dipasarkan sama teman-teman siswa. Bukan Pak Iya, Bundanya Pak. juga Iya, bantu. iya, Mas. Iya, iya, iya. Itu Iya. nomor saya sudah saya kirim di chat dan sedikit reminder ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pesan-pesan sponsor. Eh, Minggu ini ya, di hari Sabtu minggu ini akan ada kelas. Dan kelasnya ini yang isi bukan Pak Bambang Tok, tapi ada 7 guru properti ya, yang murid-murid Pak Bambang juga. Nah, ini kayaknya akan jadi mini talk show yang seru banget. Bukan mini sih, karena ini 2 hari gitu kan, dari Sabtu siang sampai Minggu sore. Nah, ini ada materinya, ada intinya membahas permodalan dan juga negosiasi. Saya ingat waktu zaman dulu masalah permodalan ini, seingat saya slide-nya itu sampai banyak banget. Waktu dulu ya, coba saya cari lagi katanya. Nah, itu ya puluhan lah, puluhan 60 berapa gitu. Nah, tapi tidak hanya itu, akan dipandu, ada pemateri-materi lainnya selain Ombang ya, yaitu Pak Agus Priyatno buat pemuda-pemudi umur 30-20-an. Nah, gimana cara membangun seperti yang bagus, renderannya oke, kekinian, Gen Z banget. Nah, ini Mas Agus jagonya. Kemudian Pak RD, nah Pak RD ini spesialis take over ya
Dan bukan cuma manis-manisnya seperti pahit-pahitnya juga sudah dirasakan gitu kan. Gimana buka project, tutup, buka, pertahankan, maka kemarin itu yang akan di-share oleh Kang Edi dan juga Kang Dede juga Gen Z juga membuat perumahan namanya Gen Z Living gitu kan di Bandung. Jadi ini lagi Gen Z lagi berkembang di pasar-pasar pemuda gitu kan. Nah, gimana supaya laku, gimana promosinya, gimana desain produknya. Nanti mungkin akan di share ya di kelas nanti berikut, terutama negosiasi seni, negosiasi untuk akuisisi tanah dan juga negosiasi permodalan. Selain itu juga ada guru-guru senior ya Mas Rahmat Kurniadi, ada Mas Mario Genji juga dari kalangan muda dan juga Mas Randy dari senior dan dibimbing oleh Pak Bambang selaku sebenarnya guru utama ya di kelas ini. Jadi ada 7 guru, ada 7 guru. Jadi ini jarang banget dan belum pernah sebelumnya. 7 guru gini biasanya kalau datang pas milad biasanya kan milad seperti di bulan Maret. Cuman ini masih bulan Oktober. Sudah coba kita mulai ya. Nah ini satu-satunya bulan depan mungkin beda, mungkin digital marketing ya. Tapi bulan ini kita fokus dengan negosiasi dan juga permodalan. Nah, berapa bagaimana eh, kelas ini gitu kan? Nanti di hari Sabtu ini sudah saya share ya, ada rundown acaranya juga dan ada biayanya hanya 850.000 itu sudah termasuk ya, include ya. Include penginapan, include makan 4 kali, include coffee break 3 kali, bahkan dapat kaos dan juga e-book. Buku fisik juga ada. Jadi ya hitungannya 850 untuk kelas properti, teman-teman nilai sendiri lah. Kelas properti biasanya kan jutaan ya. Nah ini cuma 650, belum sampai 1 juta dan sudah dapat fasilitas yang saya kira kakean, saya kira banyak sekali eh, untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dimanfaatkan hari Sabtu besok ya. Ini sudah ada 25 yang daftar. Jadi tinggal 5 basically. Tinggal 5 slotnya. Silakan buat yang minat, silakan untuk hubungi nomor di situ ya. Itu nomor saya. Nah, nggak perlu. Nah, karena 25 ini sudah tinggal dikit, ya, nggak perlu bayar langsung 850 ya, cukup booking fee dulu, 100.000, dan nanti akan mendapatkan bonus-bonus. Ini langsung kita berikan bonus-bonus ya, senilai 1 juta, yaitu di e-book, kemudian analisa kelayakan yang saya bilang tadi, gitu kan. Mau nego tapi belum bisa ngitung analisa kelayakan, nah ini keliru gitu kan, apa walik gitu. Jadi paham analisa kelayakan dulu, sudah tahu ngisi-ngisinya, sudah tahu nanti makan margin berapa, baru mulai negosiasi jalankan. Supaya mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Supaya di properti bukan cuma masalah untung gitu kan, tapi ada faktor resiko yang harus dikunci dengan cara negosiasi. Nah, untuk mengetahui resiko-resiko yang muncul, ya silakan dipelajari dulu analisa kelayakannya. Analisa kelayakannya dimatangkan dulu, baru negosiasi sesuai itu. Setnya juga udah jadi, negosiasi jalankan. Nah, kalau itu eh, mostly ya lebih banyak resiko daripada untungnya. Jadi kita tekan resiko semaksimal mungkin sehingga minim resiko dan keuntungan akan didapatkan. Jadi silakan untuk booking seat ya sebelum seatnya habis ya. Sekali lagi sudah daftar 25, mungkin tinggal 5 lagi. Jadi silakan. Bismillah, kita belajar bareng di sini di Pesantren Properti Sentul Yogyakarta. Hanya 100.000 sudah dapat e-book dan lain-lain. Itu ada rekening BSI atas nama Yayasan Pesantren Properti Indonesia, atau yang nggak senang pakai BSI, yang pakai BCA, BRI atau QRIS, silakan diklik di bit.ly.co ya, check out CO WS 7 Guru. Nah, itu nanti akan muncul link ID, tinggal ngisi nama, email dan juga domisili, nomor HP WA, dan bisa pembayaran bisa via QRIS, bisa via BCA, bisa via Mandiri atau via bank dan bank lainnya, Dana, GoPay juga bisa. Jadi silakan manfaatkan buat teman-teman semua yang ingin upgrading ilmu properti, mobil khusus permodalan dan negosiasi. Jangan sampai ketinggalan kelas satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, kelas seni negosiasi bersama
7 guru. Ya, untuk info lebih lanjut silakan hubungi nomor tersebut. Masih terhubung dengan saya pribadi dan tinggal 5 atau 4 hari lagi ya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini. Mungkin itu dari kami selaku Yayasan Seperti. Mungkin sudah cukup malam ya kelas ini dan sudah banyak sekali ilmu-ilmu daging yang sudah kita pelajari. Nomor saya juga sudah ada di chat, silakan dihubungi. Tinggal klik langsung masuk ke WA. Semoga silaturahmi ini berjalan lebih lanjut dan sebelum kita tutup, monggo Bu Vivi ada closing statement sebelum saya tutup kelas ini. Monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Closing statement dari saya cukup simpel. Untuk menjadi seorang developer, kita memang wajib belajar dan belajar terus, terutama mengenai negosiasi lahan dan perizinan serta legalitas. Karena perizinan dan legalitas adalah kunci dari keberhasilan sebuah proyek properti. Nah, itu sih closing statement dari saya karena selama ini dari proses beberapa proyek yang saya jalankan itu semua pembelajaran mengenai legalitas dan perizinan itu sangat kompleks dan menjadi nyawa dari sebuah proyek. Itu kira-kira Mas Fajar ya. Apa? Ini? Siap. Matur nuwun Bu Vivi atas inputnya dan juga closing statement-nya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Semoga ya apa yang sudah kita bahas ini menjadi manfaat, menjadi rezeki, menjadi berkah buat kita semua, khusus ke Bu Vivi selaku materi dan seperti selaku fasilitator. Dan juga buat teman-teman semua, semoga tidak luput, tidak habis semangatnya buat belajar, tidak habis semangatnya buat berkreasi, tidak habis semangatnya buat makin berkarya buat negeri, buat agama, sehingga bisa menjaga negeri ini dengan baik. Bumi ini selaku titipannya. Teman-teman semua yang belum mengikuti ya dari awal, insya Allah akan kita share rekamannya di YouTube Sendolo TV. Jadi silakan untuk subscribe dan juga komen di channel-channel di media sosial seperti Sendolo Yogyakarta. Buat yang ikut untuk kelas besok ya, silakan chat nomor saya, nanya-nanya atau langsung booking di 0852 1007 7840. Mungkin itu saja dari kami selaku Pesantren Seperti Sendolo Yogyakarta. Saya Fajar undur diri. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kurangan. Saya tutup kelas ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.